Shalom, doa dan harapan kami, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami kembali menjumpai kita semua melalui program Rehat Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sepanjang hari ini kami dapat melalui dengan baik dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Malam ini pun kami bersyukur kepadamu bahwa ada ruang dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk dapat memahami dan mengertinya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ampunkan dosa kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bacaan Alkitab malam ini terambil dari kitab Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat 22. Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat 22. Firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapusan dosa.
Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya di atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya ke atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu, orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tula apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu, masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema tanggung jawab dari Tuhan. Tanggung jawab dari Tuhan. Saudara, setiap orang tentu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Entah itu tanggung jawab dalam keluarga atau dalam rumah tangga, tanggung jawab dalam persekutuan, tanggung jawab di tempat kerja, dan di tempat-tempat yang lain. Saat kita merasa sulit untuk mengerjakan tanggung jawab itu, kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk kita bisa menyelesaikan hal yang sulit untuk kita kerjakan sendiri. Saudara, dalam bacaan kita malam hari ini, kita menyaksikan, kita mendengarkan bagaimana Tuhan menunjuk orang-orang Lewi untuk mengangkat tanggung jawab, mengangkat tugas di sekitar kemah suci. Mereka harus ditahbiskan untuk siap mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Pentahbisan itu tentu harus disertai dengan tanda-tanda ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah.
Mereka harus membasuh pakaian mereka serta mencukur rambut di seluruh tubuh, diperciki dengan air penghapus dosa, lalu mempersembahkan korban di depan kemah suci bersama dengan seluruh umat Israel. Ketaatan dan penyerahan diri penuh kepada Allah dilakukan oleh orang-orang Lewi yang dipilih Allah dan ditabiskan untuk suatu tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka harus melakukan tugas itu, tanggung jawab itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kita bisa menyaksikan itu dalam ayat yang ke-20 bacaan kita tadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, dibutuhkan ketaatan dan kesungguhan hati untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tidak semua orang diberi tanggung jawab oleh orang lain, sehingga kita pun harus yakin bahwa setiap kali kita diberikan kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang menjadi bagian kita, maka lakukan, kerjakanlah itu sebagai bagian dari tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lakukanlah pekerjaan itu dengan setia, lakukan pekerjaan itu dengan kesungguhan, dengan benar, karena cara kerja seperti itulah yang merupakan pelayanan yang dapat menghasilkan berkat. Sebab itu saudara, kerjakanlah tanggung jawabmu dengan benar, tanggung jawabmu dengan setia. Karena setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, hendaknya kita pahami bahwa tanggung jawab itu berasal dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik, mari saudara kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk dapat melaksanakan dengan baik, benar, dan setia setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukannya setiap waktu. Syukur juga bahwa Tuhan memungkinkan kami dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik itu tim multimedia, pengiring nyanyian, kantoria, juga hamba-Mu sebagai pemberita firman. Kiranya pelayanan kami pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan terus memampukan kami setia memberi diri dalam pelayanan.
Bapa di surga, bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami datang mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, dalam kehidupan sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Secara khusus Tuhan, hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, Rian Andrianto, Bapak Yohanes S. Pakayun, Mary Tanggalayuk, Jessica Pasorong, Mary Datu Bendon, Andini Mailodi Sima, dan Ralin Benedikta Kamasean Mangiwa. Terima kasih Tuhan sudah menyertai mereka dalam kehidupan setahun yang telah berlalu. Tuhan juga kiranya memberkati mereka dalam kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang ini. Karuniakan senantiasa hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Juga bersama dengan beberapa keluarga yang hari ini berulang tahun pernikahan, Bapak Herdian Stian Tangkealo dan Ibu Agustina Diana, juga Bapak Yakobus dan Ibu Mariatu Sarungu. Tuhan sudah menuntun menyertai mereka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga setahun telah berlalu, dengan berbagai dinamika suka duka, berhasil gagal, mereka bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya dalam kehidupan mereka juga di masa yang akan datang ini akan senantiasa dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan, sehingga rumah tangga mereka senantiasa menjadi rumah tangga Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, rumah tangga yang senantiasa hidup dalam kebahagiaan. Bapa di surga, melalui doa ini kami berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan di masa-masa yang akan datang. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, berkati kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Berkati dalam menata hidup rumah tangga, melaksanakan tanggung jawab di tengah keluarga, baik sebagai kepala keluarga pun sebagai ibu rumah tangga. Juga berkati anak-anak yang Engkau karuniakan kepada mereka, usaha dan pekerjaan yang mereka geluti, Tuhan berkatilah, sehingga seluruh anggota jemaat-Mu hidup dalam perlindungan dan kasih Tuhan, menikmati limpahan berkat Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak yang Engkau karuniakan bagi anggota jemaat-Mu, dalam pertumbuhan mereka, dalam berjuang menata dan merancang masa depan melalui studi yang mereka sementara lalui, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkatilah. Bapa di surga, berkati majelis gereja-Mu, pendeta, penatua, diaken, berkati pengurus organisasi intragerejawi, panitia, dan tim kerja, boleh bergandengan tangan untuk bersama-sama melayani Tuhan, sehingga program-program untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pertumbuhan jemaat-Mu senantiasa dilaksanakan dengan baik. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam usia lanjut mereka, biarlah mereka dengan sukacita menjalani kehidupan dalam usia-usia indah yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang bergumul oleh karena duka cita, Tuhan hiburkanlah mereka. Mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan berbagai usaha yang dilakukan menjadi saluran kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang bergumul karena kebutuhan hidup, masalah ekonomi, mereka yang bergumul akan masa depan anak-anak mereka, mereka yang bergumul akan relasi satu dengan yang lain dalam keluarga, relasi bertetangga, relasi dalam jemaat, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anggota jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga mereka, terpisah dengan istri atau suami, anak-anak, orang tua, baik karena pekerjaan, baik karena studi. Tuhan berkati mereka di mana saja berada. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dengan setia mengikuti
ibadah, berenungan bersama dengan jemaat Elim. Tuhan berkatilah mereka. Tolong mereka ketika mereka menghadapi pergumulan. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, karuniakan hikmat, pemerintah dalam takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk usaha-usaha perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesusahan dan kesulitan hidup, baik oleh karena bencana alam, oleh karena peperangan. Tuhan berkati dan lindungilah mereka semua. Bapa, sepanjang malam hari ini, kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi kami. Pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, Tuhan lindungi dan sertai kami. Jauhkanlah kami dari virus ini. Suatu waktu kami dapat melaluinya dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Sebab kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Tuhan, ibadah kita boleh berlangsung dengan baik.
Kami menyampaikan terima kasih untuk bersama-samaan kita. Sampai berjumpa pada edisi rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam dan shalom.